Road to WrestleMania 2 resmi dimulai di Riyadh, Arab Saudi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Royal Rumble bakal digelar di sana. Tapi ini bukan sekedar Rumble biasa. Roster kita sekarang lagi kacau banget. Banyak kontrak yang mau habis, badai cedera yang menghantui Judgment Day, dan ada match 3 Stages of Hell yang bisa dibilang bakal bikin Undisputed Champion kita babak belur sebelum Rumble dimulai. Hari ini kita bakal prediksi ke-30 pesertanya, kita bakal bahas siapa yang udah pasti masuk, anak-anak NXT yang siap bikin kejutan, sampai kembalinya nama-nama besar lewat Forbidden Door yang bisa ngerubah peta kekuatan WWE di tahun 2026. Siapa yang bakal dapat tiket main event di WrestleMania terbesar sepanjang masa? Yuk kita bedah satu persatu. Sebelum masuk ke daftarnya, kita harus bahas siapa yang mungkin baru aja kehilangan posisinya. Kemarin di SmackDown, kita lihat Damian Priest akhirnya nyelesain perangnya sama Aleister Black lewat ambulance match yang brutal banget. Priest sih udah pasti masuk, dia lagi di puncak performanya. Tapi gimana sama Black? Dimasukin ke ambulan terus dibawa keluar arena itu biasanya kode kalau dia bakal absen beberapa minggu dari TV. Kira-kira dia bakal balik tepat waktu buat Rumble atau si Harbinger of Fury ini resmi absen? Terus ada juga drama di Judgment Day. Dominic Mysterio statusnya lagi absen tanpa batas waktu gara-gara cedera bahu di Triple A Guerra di Titanes. Walaupun laporannya bilang dia nggak perlu operasi, tapi kehilangan Intercontinental Champion di Royal Rumble bakal jadi kerugian gede buat tensi pertandingannya. Tapi tanda terbesarnya ada di sabuk Undisputed Title. Minggu depan di Berlin, Cody Rhodes dan Drew McIntyre bakal perang di 3 Stages of Hell. Ada gula tradisional, Falls Count Anywhere, dan Steel Cage. Siapapun yang kalah di match itu pasti bakal hancur banget badannya. Kalau Cody kalah dan kehilangan gelar, apa dia masih punya sisa tenaga buat masuk Rumble di nomor 30? Atau malah Drew McIntyre yang bakal absen total buat jual efek cedera fisiknya? Prediksiku, yang kalah di match itu bakal nggak ikut pertandingan Royal Rumble. Sekarang kita bahas para workhorses, orang-orang yang bakal ngisi slot nomor 10-20. Dari kubu SmackDown, Ilya Dragunov itu dark horse banget buat jadi Iron Man tahun ini. Terus ada Carmelo Hayes yang lagi naik daun sama Sami Zayn yang masih terus ngejar mimpi juara dunia yang belum kesampaian. Solo Sikoa dan para MFT juga udah pasti ada di sana, dan kita bisa ekspektasi kalau Damian Priest bakal pakai match ini buat mulai rivalitas baru. Di sisi Raw, pesertanya juga nggak main-main, ada The Usos yang udah balik bareng lagi, tapi pertanyaannya, mereka bakal kerjasama di Rumble atau prinsip setiap orang buat dirinya sendiri bakal bikin mereka pecah lagi nih. Tahun ini kita juga kedatangan International Flavor. Rusev, terus Penta dan Rey Fenix kondisinya lagi fit dan siap bawa gaya lucha ke Rumble. Jangan lupain Finn Balor dan Gunther juga. Gunther baru aja ngelewatin tahun 2025 yang legendaris setelah mempensiunkan John Cena. Kalau dia masuk ke Rumble, dia otomatis jadi orang paling berbahaya di atas ring. Menurut kalian siapa yang bakal bertahan paling lama nih? Gunther lagi atau waktunya orang kayak Ilya Dragunov buat main selama 60 menit? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terus tiap tahun NXT selalu kasih kita bocoran masa depan. Ethan Page hampir bisa dipastiin bakal masuk. Dia jadi MVP-nya NXT di tahun 2025. Dan tampil kuat di Rumble adalah cara paling pas buat naikin dia ke main roster secara permanen. Obafemi juga mungkin dan Javon Evans itu udah pasti. Tapi satu nama yang pasti bakal diteriakin semua orang adalah Joe Hendry. Dia emang masih ada urusan sama Dark State di NXT, tapi Royal Rumble itu emang tempatnya buat si Say His Name ini. Bayangin gimana pecahnya pop di Arab Saudi pas musiknya bunyi. Kita juga punya peserta wildcard. The Vision lagi nyoba buat menyandra acara ini. Kalau Bron Breakker gagal rebut World Heavyweight Title dari CM Punk di episode Raw Netflix Anniversary besok, siap-siap aja para member The Vision bakal ngeramein Rumble biar Bron dapat kesempatan lagi. Ngomongin soal yang balik lagi dapat kesempatan, Matt Cardona baru aja buktiin di SmackDown kalau dia udah balik dan lebih jago dari sebelumnya. Setelah dia menang lawan Kit Wilson, satu slot di Rumble kayaknya bakal jadi kado selamat datang yang pas dari Triple H. Kit Wilson juga bisa masuk Royal Rumble. Nah, sekarang mari kita bahas momen yang bakal bikin internet heboh. Chris Jericho. Kontraknya di AEW udah habis pas tahun baru kemarin. Dia juga udah nggak kelihatan di TV AEW sejak bulan April tahun 2024. Rumornya kenceng banget kalau Y2J mau pulang.
Kalau jam hitung mundur atau countdown clock muncul terus angkanya jadi 0, dan Jericho keluar dengan penampilan baru, penonton di stadion pasti bakal gila. Terus kita tentu aja punya para heavy hitter, Brock Lesnar dan Roman Reigns. Roman belum kelihatan sama sekali beberapa minggu terakhir sama kayak Brock. Sang Tribal Chief punya sejarah panjang sama dua juara kita sekarang, Cody dan Punk. Kalau Roman masuk di nomor 29 atau 30, dia bukan cuma sekedar peserta. Dia langsung jadi kandidat kuat pemenang. Ditambah lagi LA Knight yang kemungkinan bakal balik di Rumble buat balas dendam ke The Vision, dan juga munculnya Jacob Fatu, si Samoan Werewolf. Kabarnya bakal balik pas banget setelah urusan giginya kelar. Jacob itu tipe orang yang bisa ngeliminasi 10 orang cuma dalam 5 menit. Jadi siapa nih yang bakal menang? Cuma ada dua pilihan. Kalau Bron Breakker nggak menang gelar di Premier Netflix nanti, dia jadi unggulan utama buat ngeratain Royal Rumble. Dia adalah masa depan WWE. Tapi kalau kalian mau pilihan yang sentimental, jawabannya ya udah pasti LA Knight. Dia bintang paling populer di roster yang belum pernah pegang gelar juara dunia. Mengingat Rumble tahun ini di Arab Saudi, tempat yang cinta banget sama megastar, mungkin ini saatnya buat momen yang udah kita tunggu-tunggu. 30 orang, satu pemenang dan tiket menuju WrestleMania 42. Siapa pilihan kalian? Ada nggak kejutan atau orang yang balik lagi yang nggak aku bahas? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.